infeksi COVID-19 mengganas. Bukan cuma lansia dan orang dewasa, kini anak-anak pun menjadi sasaran infeksi. Tren peningkatan kasus COVID-19 pada anak terjadi di semua daerah, termasuk di Lampung. Lalu bagaimana caranya agar orang tua mampu menyelamatkan anak-anak dari serangan COVID-19? Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Delima Nataliana Pitupulu dalam program COVID Talk. Kali ini kita akan membahas tentang membangun ketahanan keluarga demi menyelamatkan anak dari COVID-19 bersama dokter spesialis anak Elvi Suryati. Selamat sore, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dokter, saat ini kita sama-sama tahu bahwa sedang terjadi gelombang baru sebaran COVID-19. Bagaimana secara spesifik kasus COVID-19 pada anak di Lampung hingga hari ini? Ya, jadi untuk kasus COVID pada anak untuk Provinsi Lampung dalam bulan-bulan terakhir ini ya, dalam bulan inilah 2 minggu ini trennya sangat meningkat. Jadi sama seperti tren kasus COVID pada dewasa, pada anak pun meningkat dengan cukup tajam. Kalau boleh tahu dokter, hingga pekan pertama di bulan Juli ini sudah ada berapa kasus terkonfirmasi positif COVID pada anak? Sudah sekitar 350-an. 350. Mungkin juga sudah semakin bertambah. Itu hanya data yang saya rangkum dari teman-teman spesialis anak seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jadi bukan data yang dari teman-teman dinas kesehatan, tetapi hanya data dari teman-teman spesialis anak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung yang kami update setiap minggu. Karena akan kami laporkan ke PPIDAI. Jadi sebenarnya angka itu belum mewakili angka asli di lapangan ya dokter? Belum. Dan saya rasa itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang kita laporkan itu hanya sedikit dari jumlah yang sebenarnya sangat banyak. Karena memang testingnya kita masih sangat kurang. 350-an kasus. Iya. Dari mana saja anak-anak ini berasal, dokter? Paling banyak itu Bandar Lampung. Paling banyak Bandar Lampung. Berapa persen dari Bandar Lampung? Ya mungkin lebih dari 70%. Oh, begitu ya dokter ya? Lebih dari 70% orang dari Bandar Lampung. Daerah lainnya mana yang menyumbang kasus COVID anak? Pringsewu, Lampung Selatan cukup banyak, Lampung Tengah juga cukup banyak, Lampung Utara juga, dan Lampung Barat. Jadi bukan hanya di perkotaan, sampai ke perdesaan pun sampai di pedesaan kasus ini sudah ditemukan pada anak. Iya. Dari angka tersebut berapa yang sembuh dan berapa yang, adakah yang meninggal dunia dokter? Ada yang meninggal dunia dan angka kesembuhan kita masih cukup baik ya. Tingkat kematian kita hanya sekitar 1,1%. Itu yang kami recap ya, yang data yang masuk di IDAI, artinya di IDAI itu sekitar 1,1% dan masih cukup baik lah, di atas 90% dia mengalami penyembuhan. Ada berapa yang terkonfirmasi positif COVID dan memang meninggal dokter? 4. Dari data yang saya rekap ada 4. Usia berapa anak-anak ini dokter yang meninggal? Variasi ya, ada yang usia 7 tahun, tapi yang banyak itu di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun? Iya. Apa sih dokter faktor yang sangat mempengaruhi lonjakan kasus COVID-19 pada anak? Anak itu sangat terpengaruh dari sekitarnya, lingkungannya. Jadi kebanyakan adalah klaster keluarga. Jadi yang pasti itu semua kasus COVID itu meninggal karena prokes kita kurang. Ya, jadi masyarakat kurang disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, masih ramainya kegiatan-kegiatan di masyarakat, hajatan, ya, mobilisasi, masyarakat tidak mau memakai masker. Jadi memakai masker hanya sekedar memakai, tapi tidak memakai dengan benar. Jadi kadang masker itu ditaruh di dagu, ya, jadi pakai masker hidungnya masih terbuka. Jadi pada prinsipnya itu masker yang kita pakai itu bukan hanya untuk kepentingan dan keselamatan kita, tetapi sebenarnya untuk melindungi keluarga kita dan orang-orang di dekat kita, sebenarnya itu. Jadi bukan karena kita takut pada polisi, itu enggak, sebenarnya itu sebenarnya untuk kepentingan operasi justisi dokter ya. Itu sebenarnya untuk kepentingan kita dan kita menjaga orang-orang terdekat kita sebenarnya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, begitu dilaksanakan vaksin ya, masyarakat merasa kalau udah vaksin dia udah kebal. Padahal nggak bisa. Jadi walaupun sudah vaksin tetap harus prokes karena kasus kita masih meningkat. Ya, kasus masih, transmisi masih berjalan. Jadi hambatan vaksin itu bukan tidak ada faedahnya. Vaksin itu bisa mencegah untuk jadi sakit berat, tetapi dia masih bisa terinfeksi seperti itu. Nah, kemudian juga jadi
mobilisasi, keramaian masih, anak-anak masih sering dibawa ke tempat keramaian, baik itu hajatan, kemudian tempat wisata, kemudian ke mall, dan sebagian besar tidak pakai masker. Ya, karena mungkin memang anak-anak tidak nyaman dengan masker, Ya, lalu orang tuanya membawa mereka ke keramaian tanpa masker. Orang Ya. tuanya bermasker, anaknya enggak, gitu ya Ya. dokter ya? ya, dan belum ada tindakan. Ya, Kalau anak tidak pakai masker, nggak ada tindakan, ya Ya. udah biarin aja. Padahal anak di atas usia 2 tahun kita anjurkan untuk pakai masker atau Betul. paling tidak memakai face shield ya, ya, tutup wajah. Karena kita harus lindungi anak. ya. Jadi kalau dibilang kasus anak itu sedikit, sebenarnya trennya terus meningkat. Dan Betul. ternyata Indonesia itu penyumbang kematian anak paling tinggi di dunia Terbesar loh. sedunia, Di betul dokter. dunia. Jadi bukan anak tidak rentan, anak juga kasus rentan, dan kita harus lindungi anak-anak kita. Seperti itu. Dan memang ternyata selama ini ada yang terlewat ya dokter. Selama ini operasi hanya menyasar orang dewasa, anak-anak tidak ikut disasar. Jadilah sekarang anak-anak jadi korban, begitu ya Iya. dokter ya? Iya, yang paling utama adalah sebagian besar adalah klaster keluarga, artinya dari orang tuanya yang pasti dia bekerja, ya harus keluar rumah, begitu pulang tidak mengikuti prokes kesehatan, harusnya begitu sampai di rumah pulang kerja jangan dulu pegang anaknya, dia mandi dulu ganti pakaian baru dia kontak dengan anaknya, seperti Ya. itu. Jadi kedisiplinan, intinya di kedisiplinan kita yang masih sangat kurang. Kedisiplinan orang tua sebenarnya jadi kunci ya dokter. Baik, kita tahan dulu dokter, kita akan lanjut setelah pariwara. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan segera kembali, kami akan jeda sejenak, jangan kemana-mana.